Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 22 ayat 47 dan 48 demikian. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Saudara-saudara sekalian, berpura-pura baik padahal di belakang punggung menyusun strategi untuk menghancurkan. Itulah yang dilakukan Yudas terhadap Tuhan Yesus. Ia menampakkan diri sebagai bendahara yang baik, yang selalu peduli terhadap orang miskin, tetapi bersekongkol dengan para imam kepala dan ahli-ahli Taurat untuk menyerahkan Tuhan Yesus dengan imbalan 30 keping perak. Saat itu ia datang ke Bukit Zaitun dengan serombongan orang bersenjata yang ditugaskan untuk menangkap Tuhan Yesus dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Yudas menggunakan ciuman yang bagi orang Yahudi adalah tanda persahabatan, sebagai tanda bagi orang-orang yang ditugaskan untuk menangkap Tuhan Yesus bahwa dialah target mereka. Bukankah hal seperti itu sudah menjadi hal umum yang terjadi di mana-mana? Terlebih lagi saat ini, penipuan semakin marak dan semakin banyak ragamnya. Sebab melalui teknologi, apa yang asli dan yang palsu semakin sulit untuk dibedakan. Bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang percaya? Saudara, sebelum berbicara tentang sikap, kita perlu tahu bahwa semua yang terjadi berada di bawah otoritas Tuhan. Jadi orang merencanakan yang jahat bagaimanapun, jika Tuhan tidak menghendaki atau belum waktunya, tidak mungkin bisa menyentuh hidup kita. Namun jika Tuhan mengizinkan terjadi, berarti Dia memiliki tujuan tertentu untuk kebaikan kita. Tuhan bisa menggunakan apa saja, termasuk kejahatan, untuk mengerjakan sesuatu yang mulia bagi hidup orang percaya. Dalam kasus Yudas, Tuhan menggunakan rancangan jahat Yudas dan para pemimpin agama Yahudi itu untuk menggenapi karya keselamatan bagi umat manusia. Sementara mereka sendiri jika tidak bertobat harus menanggung akibat dari perbuatan mereka itu. Sebab walaupun Tuhan memakai rancangan jahat mereka bagi kebaikan umatnya, tetapi merancangkan kejahatan berarti menyerahkan diri untuk menjadi alat iblis. Karena itu sangat penting bagi kita untuk senantiasa mendekat kepada Tuhan dan mohon Tuhan memurnikan kita dari niat jahat apapun, serta memberi kita hikmat untuk dapat mengenali setiap rancangan jahat dan tahu bagaimana cara menghadapinya. Dengan demikian, kita bukan hanya tidak terperangkap, melainkan juga bisa menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan kepada dunia ini, khususnya kepada orang-orang yang berniat jahat tersebut, agar bertobat dan menerima Kristus. Itulah cara untuk memenangkan dunia bagi Tuhan Yesus. Amin.